Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Rina. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Tapi sebelum masak-masak ini aku mau benerin kompor dulu ya teman-teman. Bukan benerin sih, mau ganti baterai karena dia kalau dipencet itu pemantiknya lama banget nyalanya. Jadi ini baterainya mau aku ganti. Sekedar info aja, ini untuk ganti baterainya lumayan lama ya, maksudnya sampai 3-4 tahunan gitu baru habis baterainya. Sebetulnya masih bisa nyala seperti tadi di awal video ya, tapi berhubung biar cepet gitu, jadi ya udah ini aku ganti aja pakai baterai ABC yang bulat gede begini. Pernah ada yang nanyain merek komporku apa. Ini aku pakai Quantum yang tungku 3 teman-teman. Ini waktu itu harganya sekitar 450-an. Belinya di tahun 2009, tapi mulai aku pakai itu 2011. Jadi kurang lebih sudah 12 tahun menemani aku ya. Oke lanjut, ini untuk mau masak-masaknya aku punya labu siam yang dari pengajian itu masih ada satu mau aku pakai. Jadi aku ke warung nggak beli sayur tapi beli bahan-bahan pelengkap untuk nemenin si labu siamnya ini. Ini aku beli cabai besarnya aku beli 2000, terus beli cabai rawitnya 1000 aja. Masih sering ada yang bilang pelit banget beli cabai cuma 1000. Tapi gimana ya, karena menurut aku belanja sesuai kebutuhan aku gitu loh teman-teman. Karena untuk beli cabai yang 1000 rupiah ini pun masih banyak sisanya, maksudnya dapat banyak dan nggak habis aku pakai dalam satu hari gitu, karena nggak semua suka cabai gitu kan. Jadi ya udah aku pakai secukupnya, beli secukupnya aja. Nanti kalau misalnya kurang ya tinggal beli lagi, daripada aku beli banyak-banyak terus nanti keburu busuk maksudnya ya kan, sayang. Jadi ya udah aku beli seperlunya aja. Terus di tempat aku juga belinya bukan yang beli seperempat, setengah atau sekilo gitu ya teman-teman, tapi nembak. Artinya langsung bilang aja ke pedagangnya, misalnya mau beli 1000, mau beli 2000, 3000 kayak gitu. Dan ini aku beresin, aku gabungin sama sisa cabai aku yang sebelumnya. Terus aku juga beli tempe, ini segini harganya 2000. Kalau di tempat aku tempe itu memang sudah potongan ukuran 2000 ya teman-teman. Terus aku juga beli kara, ini kara harganya 3500. Dan yang terakhir ini enggak terakhir sih, ini tuh aku beli ikan asap gitu. Ini segini harganya 5000, di tempat aku namanya odol. Karena ini lihat ikan begini terus punya labu di rumah, jadi aku kepikiran mau disantenin gitu ya. Sama aku juga beli tahu. Ini beli tahunya kemarin sebetulnya dan udah aku rendam pakai air. Itu tahu juga harganya 2000 rupiah. Ini aku mau mulai dengan ngirisin tahu. Jadi tahu ini mau aku pakai campuran juga untuk sayur santannya ya teman-teman, biar banyak. Jadi ya udah ini tahunya aku potong-potong dulu, terus habis itu baru aku goreng. Terus sekedar informasi aja, ini kan aku pernah bilang ya kalau tahu di tempat aku tuh rapuh. Kata orang-orang sini sih bilangnya ini ya nggak pakai pengawet gitu. Terus ini rasanya agak sedikit asam, jadi biar ngurangin asamnya itu direbus lagi atau dikukus. Cuma aku males dan nggak terlalu ngefek banget sih, jadi nggak apa-apa, ini aku potong-potong aja. Terus habis itu baru nanti aku goreng. Ini aku tadi juga sambil manasin minyak ya, jadi udah panas. Lanjut mau aku cemplungin aja nih tahunya. Tapi ini penggorengan tuh habis aku pakai buat numis-numis sayur kemarin teman-teman, jadi bawahnya tuh agak lengket pas buat goreng tahu ini. Tapi nggak apa-apa, besok bakalan itu lagi sih. Kalau udah dipakai gini dia bakalan balik lagi, nggak lengket lagi gitu. Karena ini
wajannya udah wajan legend gitulah, udah lama banget. Terus habis itu ini tuh aku juga mau sambil manggang si ikan odulnya. Ikan odul, nggak tahu pokoknya ini ikan apa gitu, orang di sini bilangnya odul, dan udah dipotong-potong gini jadi nggak ketahuan gitu bentuk ikannya ikan apa. Ini aku panggang aja di tungku yang kecil begini biar wanginya makin keluar gitu ya. Jadi pas aku manggang ikannya ini wanginya udah kemana-mana, wangi banget pokoknya. Lanjut, kali ini aku mau nyiangin labu siamnya. Balik lagi ke cara jadul ya, yang diosrek-osrek kayak begini. Jadi sekalian nostalgia gitu zaman dulu, berasa kayak magic gitu ya, tiba-tiba nongol ada putih-putihnya begini. Jadi ya udah, aku balik lagi ke cara yang seperti ini. Terus aku juga mau informasi ke teman-teman, bukan klarifikasi juga ya, tapi ya ngasih info aja gitu, karena pernah ada yang bilang perabotan dan rumahnya kayak yang gedong, apa-apa mahal tapi makannya diirit-irit. Sebetulnya nggak gitu teman-teman. Jadi aku kalau misalnya ada perabotan yang sekiranya dipakai untuk lama, itu mending beli yang mahal sekalian teman-teman. Mungkin kelihatannya mahal di awal tapi kesininya itu awet gitu. Kayak kompor tadi itu kan, kompor juga harganya 450 dulu tapi bisa dipakai selama 12 tahun tanpa ada kerusakan apapun gitu. Itu juga kalau yang misalnya bisa ditabung setahun 2 tahun itu ya nyicil setahun 2 tahun itu teman-teman. Maksudnya nabung sedikit-sedikit, kalau ada uangnya baru dibeli. Tapi kalau misalnya kayak yang mahal banget kira-kira nggak bisa kebeli, ya nggak aku beli dulu gitu. Pokoknya sebisa mungkin jangan berhutang, apalagi kalau ngutangnya ke rentenir atau yang ngutangnya ke yang harus bayar bulan sekian. Aku nggak bisa, soalnya kan aku tuh bukan pegawai teman-teman yang gajinya tetap, yang udah pasti ada gajian gitu. Jadi aku makanya kalau mau utang duit itu takut. Aku kalau mau utang duit itu biasanya ke kakak atau ke ibu bilang dulu, ini masih belum ketahuan nih bisa bayarnya kapan gitu. Kalau misalnya aku mendesak banget gitu ya, bilangnya gitu. Karena kalau misalnya ke keluarga sendiri itu bisa bukan dientarin sih, maksudnya misalnya nih uang udah ada nih tapi tiba-tiba aku punya kebutuhan mendadak banget gitu yang harus kepake lagi uang yang harusnya dibayarin gitu ya. Kalau ke saudara sendiri kan bisa maaf ya dipakai lagi dulu, boleh enggak gitu ya. Jadi kayak gitu, karena kalau misalnya ke yang rentenir tuh pasti nanti kan harusnya jadi ngutang lagi ke yang lain gitu ya. Jadi makanya gitu, mudah-mudahan sih semuanya pada punya saudara yang baik, jadi bisa saling membantu, saling menolong gitu. Kalau misalnya kesusahan, semoga keluarga dan saudara itu adalah orang yang terdepan memberikan bantuan. Gak harus sampai minjem-minjem ke tetangga atau sampai harus minjem-minjem ke bank atau apapun gitu ya. Karena zaman sekarang ini ada loh yang mau minjemin uang ke saudara aja susah banget, ada aja alasannya. Jangankan ke saudara, ngasih ke orang tuanya aja banyak yang perhitungan, ya kan? Jadi mudah-mudahan kita selalu dikelilingi sama keluarga yang baik, saudara-saudara yang baik, yang bisa saling membantu, saling menguatkan dalam susah maupun senang. Amin. Itu juga salah satu yang aku terapin ke dalam diri aku sendiri gitu. Nggak harus nunggu kaya, nggak harus nunggu lihat saudara susah. Kalau misalnya punya, ya bagi-bagi rezeki gitulah. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Amin. Ini aku cerita begini bukan berarti aku ngajarin utang gitu ya teman-teman, enggak. Tapi aku tuh pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau misalnya ada barang-barang aku yang kelihatan sedikit mewah gitu, itu sebetulnya enggak. Mungkin teman-teman ngelihatnya itu pas udah ada barangnya, tapi teman-teman nggak tahu prosesnya. Aku nabungnya per 3.000 sehari atau per 5.000 sehari gitu kan. Tiba-tiba aja udah kekumpul misalnya uang 200.000, 300.000 buat beli kompor yang lebih bagus gitu, atau buat beli apa yang lebih bagus.
Iya kan, yang kelihatan oh tiba-tiba dia punya ini, dia punya itu, padahal nggak ketahuan prosesnya gitu. Jadi makanya buat teman-teman yang masih berproses seperti aku juga, masih dalam serba keterbatasan, serba pas-pasan, itu nggak masalah mau makannya yang murah-murah atau makannya nggak kelihatan mewah. Ya nggak masalah, karena memang yang tahu kondisi keuangan kita adalah kita sendiri gitu ya. Orang lain ngeliat dari luarnya aja, nggak lihat dalamnya, proses kita ngedapetinnya, proses kita uangnya segimana gitu kan. Jadi ya hidup aja sesuai dengan kemampuan. Mampunya 10.000 ya hidup dengan 10.000. Mampunya 50, 100.000 atau 1 juta ya silahkan aja. Jangan sampai kita terlalu ngeliat banget ke atas dan kita ngeliat banget ke bawah, niru-niru itu juga jangan ya. Sesuaikan aja. Kalau memang misalnya ada yang bisa dicontoh ya dicontoh, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Oke, mohon maaf kalau kesannya seperti ceramah ya, tapi itu sebagai pengingat aku juga kalau aku tuh pernah ngomong kayak gini. Mudah-mudahan gak selalu mendongak ke atas gitu ya. Jadi aku juga biar bisa selalu ada di posisi yang benar-benar memang hidup sesuai kemampuan gitu. Jangan terlalu mendongak ke atas. Ini aku udah mulai diproses bikin bumbunya sayur ya teman-teman. Ini aku memposisikan bumbu ini adalah untuk ikan, jadi bukan untuk sayur doang. Kalau misalnya sayur doang itu kan nggak harus pakai serai, nggak harus pakai jahe sama laos dan teman-temannya ya. Tapi karena ini aku mau pakai ikan juga, jadi ini bumbunya semua bumbu yang ada di dapur gitu, kecuali kencur dan juga temu kunci gitu ya. Jadi aku masukin semua seperti yang bisa teman-teman lihat tadi ya. Pokoknya ada kemiri, ada serai, laos, jahe, terus ada daun jeruk, daun salam, sama bawang putih, bawang merah, dan juga cabai pastinya ya. Jadi semuanya memang aku masukin. Terus aku yang diulek itu cabai merah besarnya aja biar nggak terlalu pedas. Aku pakai cabai rawitnya itu buat utuhan, jadi nanti kalau misalnya aku butuh pedas tinggal dikeledus gitu. Terus nggak banyak-banyak juga, 3 butir cukup karena memang bakalan aku aja yang makan. Nah ini daun jeruknya aku sobek-sobek biar wanginya makin keluar. Udah, jadi tadi ada serai yang aku geprek, jahe dan juga laos ya, itu aku geprek. Terus ini yang terakhir aku tinggal ngirisin bawang merah seperti biasa. Jadi ini bisa sayur ini itu dipakai pagi, siang, malam karena memang ini kan berkuah ya. Kalau misalnya uangnya pas-pasan, budgetnya pas-pasan, sering-sering aja bikin menu yang ada kuahnya. Kalau ada kuahnya itu kan jadi bisa kayak ngambil isinya sedikit-sedikit, yang penting ada kuahnya gitu. Jadi nasinya tetap aman dengan lauk sampai malam gitu. Ini lanjut aku mau numis bawang merahnya. Mungkin akan ada yang komen, itu minyak bekas goreng tahu kan masih bening, kenapa pakai minyak baru lagi? Itu juga pertanyaan yang sama buat diri aku sendiri teman-teman. Kenapa nggak pakai minyak bekas ini ya Allah? Ya kadang-kadang begitu ya, namanya emak-emak gitu, pikirannya kemana-mana, badannya masih di dapur tapi pikirannya healing entah kemana gitu. Jadi ya udah, ini aku malah pakai minyak baru, padahal biasanya itu aku pakai minyak bekas goreng-goreng gitu ya. Apalagi baru dipakai sekali 2 kali masih bening gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini udah wangi bawang merahnya, lanjut aku masukin perbumbuan yang tadi udah digeprek dan udah dihaluskan. Udah tinggal diaduk-aduk, ditunggu sampai wangi. Habis itu kalau udah wangi, udah matang, lanjut aku masukin ikan yang tadi sudah dipanggang. Ini ikannya aku potong-potong kecil begini biar wanginya merata dan ngambilnya juga enak ya. Yang mau ngambil satu-satu gitu biar kelihatan banyak. Terus seperti biasa ya, ini biar nggak mubazir, jadi cobeknya aku bersihin. Ini aku tambahin air, airnya agak banyak ya teman-teman. Ini udah mulai agak gosong bawahnya, nggak masalah, karena ini kan barusan buat kayak
nyampurin si ikannya gitulah biar tercampur rata, kenalan dulu gitu sama bumbu-bumbunya, yang ngobrol-ngobrol dulu gitulah. Ya siapa tahu para bumbu itu membujuk si ikan biar amisnya hilang, tersisa bau wangi-wanginya aja ya kan, makanya ini jadi wangi banget. Dan untuk airnya ini aku pakai agak banyak teman-teman, karena ya memang biar bisa sampai nanti malam, syukur-syukur bisa sampai besok pagi. Maksa banget ya Allah. Ini aku tambahin gula pasir sebanyak 2 sendok teh, sendok tehnya yang agak ramping ya. Sama aku juga mau masukin 3 butir cabe buah kali ya, 3 buah cabe rawit. Terus aku masukin juga ini tahu yang tadi udah digoreng, terus gorengnya setengah matang aja, jadi biar nggak terlalu alot gitu, kalau sampai kering kan jadi alot ya. Nah ini kalau sudah mendidih, lanjut aku masukin labu siam yang tadi sudah diiris-iris. Udah jadi seperti ini aja teman-teman, tinggal diaduk-aduk sampai tercampur rata, terus tunggu sampai agak mateng gitu ya, baru tinggal ditambahin sama garam dan juga penyedap. Ini aku pakai kaldu jamur, terus aku nambahin garam juga di akhir-akhir ya, biar nggak terlalu asin gitu, jadi kan bisa lah ngira-ngira biar rasanya enak nggak keasinan. Nah ini kalau airnya udah mulai mendidih lagi, yang terakhir aku masukin santan kara. Jadi aku pakai santan kara, lebih praktis dan rasanya tetap enak ya teman-teman, nggak bau kelapa tua banget gitu loh. Jadi kalau lagi nggak kepengen ribet ya udah beli aja santan kara, murah juga, harganya 3.500 ya kan. Udah ini tinggal diaduk-aduk aja seperti biasa, nggak boleh ada yang tersisa dibungkus. Jadi aku kocakin pakai air galon gitu ya, karena ini aku masaknya nggak bakalan lama-lama banget teman-teman. Jadi pokoknya kalau udah ada blubuk-blubuk lagi, udah mendidih, itu bakalan aku matiin, jadi nggak terlalu lama, karena kalau terlalu lama santannya jadi pecah begitu kan ya. Alhamdulillah ini untuk sayurnya udah matang ya teman-teman. Sebetulnya begini aja udah nikmat banget, Masya Allah, nggak perlu lauk lagi. Cuma berhubung aku kan tadi beli tempe gitu ya, jadi untuk sorenya ini aku goreng tempe teman-teman. Untuk tempenya juga nggak mau yang ribet-ribet, udah aja tinggal dipotong-potong kecil. Ini aku motongnya kecil-kecil begini biar kelihatan banyak. Terus habis itu tinggal aku pakein bumbu racik aja teman-teman. Ini aku pakai bumbu racik ayam, terus habis itu aku tambahin garam sedikit biar bumbu raciknya tetap awet. Udah tinggal dimarinasi sebentar, didiamkan sebentar gitu maksud aku ya. Terus habis itu kalau udah tinggal digoreng. Jadi seperti ini teman-teman menu aku. Mohon maaf ini videonya panjang, padahal aku cuma masak begini aja. Tapi terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung aku, selalu nontonin video-video aku, dan selalu menunggu kemunculanku. Semoga Allah ganti dengan kebaikan dan keberkahan yang banyak, amin. Siapa tahu nanti ada yang kepo lihat ada panci di sebelah. Ini panci isinya sayur ya teman-teman. Jadi sayur yang tadi itu aku pindah ke panci biar lebih ringkes dan biar bisa ditutup, karena penggorengan tadi itu kan gede banget, tutupnya nggak muat gitu. Jadi aku pindah. Oke, sampai sini dulu videoku kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Pokoknya kalau misalnya ada yang baik-baik silahkan diambil, silahkan dicontoh. Yang jelek-jeleknya tolong ditinggalkan ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.